Anda. Selamat datang. Semoga terhormat. Dan menemukan makna. Hidup makin susah. Tapi yang susah-susah ya kayak zaman kayak gini sih. Nikmat banget nih siang ini. Assalamualaikum. Salam. Betul. Yang sopan dong. Dari mana Om Dok? So, dari mana kita ngomong ini? Dari tadi. Dari tadi ya. Masa kagak ngeliat tadi? Kita di sini aja. Oh, kopi nggak ada ngajak sih? Bikin ada kopi. Bikin dulu no. Hebat sih rokoknya banyak amat. Nah, kita. Masalah rokok sih gampil. Kita minta ke warung juga dapat. Tapi bayar ntar tiap bulan. Rokok ada pajaknya itu? Hah? Rokok ada pajaknya? Ya ada. Semua rokok ada pajaknya. Tapi memang ada juga yang nggak ada. Apaan? Ya rokok juga ada yang nggak ada pajaknya. Terus? Cuman yang begitu tuh yang kurang bagus itu. Kan pajak itu buat kita semua. Yang kita rasain kopi. Agus, tadi ada orang petugas ke lingkungannya Om. Ini yang begini nih. Om, kolektifan kan, harga tuh bayar itu ya kan, nggak bayar Om. Ngapain bayar kalau apa itu diselewengkan, hasil pembayaran kita diselewengkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab buat mewah-mewahan hidup mereka. Ayo buat senang-senang mereka. Nah, ngapain? Bukan begitu Om. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, fasilitas yang ada itu dari bayar pajak kita semua nih sebagai warga. Fasilitas apa sih? Fasilitas yang ada nih kayak jalan tol, apa gitu. Pokoknya jalan halus tuh, kan kita sih udah ngerasain tuh di kampung-kampung jalan udah aspal semua. Jadi kalau sebagian itu digunakan untuk itu, kalau sebagiannya itu disalahgunakan, benar gitu? Ya kita kagak tahu. Dari zaman Fir'aun namanya pajak upeti itu udah ada dan selalu menjadi permasalahan. Dan sorry aja, di ajarannya Om itu sangat diatur. Kalau itu sampai disalahgunakan, mending gak usah dibayar. Orang kita ini ya, itu kalau dibikin apa undang-undang, dibikin aturan hukum, itu bukannya mau dipatuhin, bukan, tapi buat dilanggar. Astagfirullah. Kenapa begitu? Karena buat nguji bener nggak itu hukumnya, undang-undangnya itu kuat atau tidak, mempan nggak sama mereka. Tuh. Jadi, nah gimana? Menurut saya namanya suatu pemerintah dan dibuat undang-undang, siapa dengerin kita apa? Itu buat kebaikan kita.
buat kesejahteraan kita. Pokoknya kita ikutin. Itu udah terbaik gitu Om. Iya bener, kata lo sih bener. Kata lo bener San. Nih Om, ini ruangan gak ada AC-nya apa ya? Panas bener. Memang cuaca lagi begini kadang panas. Nyalain kipas, nyalain. Kalau kipas ya. Nyalain kipas. Bener. Ya begitu Om. Jadi kita ikutin, pemerintah mau apa kita ikutin. Nih Jangan dilarang. Nih San. Tangkep lagi. Om, ya jangan lah tuh. Zaman sekarang begitu. Hati dah, ya kan? Om itu pengen bangkang, tapi ya jangan ditangkap gitu. Ya kagak tangkap, paling diciriin dulu, ciriin. Nih, Oh, Om punya sebuah, bukan cerita ya. Apa tuh? Om ingat sebuah karya besar dari Khalil Gibran. Dia menulis ya, untuk menulis sebuah kalimat seperti ini. oke. Khalil Gibran itu kalau nulis itu berdasarkan fakta pengalaman hidup dia, apa yang dia saksikan. Dia tuh Yang- penjaga itu ya? Lu pernah dengar? Ya kalau sekarang ya bisa dikatakan gitu deh. Ya, nih kalimatnya begini nih. Dengerin baik-baik. Kalimat ini berbentuk cerita. Dengerin baik-baik ini. Panjang ini ceritain nih. Enggak, paling semenit. Ya kalau Om bisa, kalau nggak bisa ya paling setengah jam. Buset. Nih, Cerita. ada seorang raja pada zamannya dia itu ya, ada seorang raja, dia memanggil beberapa, bahkan hampir semua menteri pejabat dia dipanggil semua sama dia. Pejabat kerajaan dia Mau apa itu? dengerin dulu. Kira nanya. Dipanggil sama dia, kemudian rajanya ngomong, saya ingin membuat sebuah aturan, ingin membuat sebuah hukum di negeri kita. Saya mohon kalian para menteri, para pejabat ya rumuskan hukum itu ya, kemudian setelah selesai berikan kepada saya. Bubar, balik kanan tuh, bubar jalan. Nggak makan dulu. Nggak, hormat juga, iya hormat sih, kan sama raja. Balik tuh, udah selesai mereka balik, Iya. diserahkan tuh hasilnya kan, Oh. serahkan ke raja buka tuh. Kaget raja tuh, Wow. gitu kira-kira. Oh gitu. Terus Buka tuh, buka. Alangkah kagetnya raja itu setelah dia buka tulisan-tulisan yang diberikan para pejabatnya dia itu. Jadi beda-beda nih. Iya, Setiap pejabat. para pejabat ahli hukum itu dibuka sama dia, hasilnya dia kaget karena di situ ada 1000 macam aturan atau pasal yang dituangkan di situ. Kenapa dia kaget? Karena teriak. Raja ini kaget karena apa? Ternyata di negeri saya ini tidak aman. Ternyata di negeri saya ini banyak kejahatan. Karena ternyata di negeri saya ini tidak makmur dan sejahtera seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Dia kaget. Ada 1000 pasal, 1000 aturan yang dibuat oleh para pejabat dia. Berarti ada 1000 macam kejahatan itu, dan belum lagi di bawahnya itu masih banyak lagi. Karena dia menjabar kemana-mana. Pertanyaannya, ini raja dia kagak tahu apa maksudnya jalan gitu. Itu triknya raja untuk mengetahui keadaan sebenarnya negeri dia. Akhirnya apa yang dilakukan raja? Akhirnya, saya ingin membuat negeri saya ini sejahtera, makmur, dan aman. Tidak ada kejahatan. Makanya dari 1000 aturan pasal tentang hukum itu sama dia cuma dibuat 7. Buset, apa itu? Akhirnya apa? Akhirnya para Banyak. pejabat, para ini yang tadi membuat itu kecewa semua. Iya pasti. Kecewa. Terus. Hubungannya apa dengan sekarang? Apa? Kita ini
Bukan hanya cuma 1000 aturan atau hukum yang dibuat, banyak. Iya. Tapi kan kejahatan tetap aja ada. Ya om, gua kejelasannya agak ngelibet banget. Nih, om ntar dulu lihat ini aja deh daripada lo. Kenapa nih? Film ini blue nih. Nih ya. Apa tuh? Ini jangan dilihat siapa yang ngomong ya. Tapi lo lihat isinya, isi dari omongan dia. Ya. Dari film bluenya nih. Apa sih? Ya. Potong kepikiran ini. Balik harta pejabat, saya cuma minta Ini si Asok nih. Saya cuma minta, saya teriak-teriak, saya bilang aktivis-aktivis mana ngomongannya. Saya cuma bilang republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak gak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah gak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau, semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih tanya aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta. Ya. Apa? Ini yang soal ini. Apa? Dengar. Kita pesan bayar pajak. Saya ketika jadi tahun PBNU tahun 2012 bulan September, Munas Ulama di Pesantren Kempek Cirebon, waktu itu berbeda kejadian, terus garis tahunan keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu sampai Pak SBY kirim pesan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya, statusnya itu ke saya. Saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning dan para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih dibayarkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai supaya itu tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, itu dulu kepada masyarakat. Oke. Udah lagi videonya. Udah itu dulu aja. Ada benernya nggak dari 2 video itu? Kalimatnya aja, statementnya aja, nggak usah ngeliat orangnya siapa yang ngomong. Kalau kita ngeliat orangnya siapa yang ngomong, kita ada tendensi kalau kita punya kebencian sama orang itu ya kita nggak akan percaya sama yang diomongin dia. Kita bicara itu ini objektif aja, kira-kira bener nggak? Oke. Saya setuju. Ya. Alright. Jadi saya nanggepin yang mana nih? Yang pertama itu gimana? Lalu gimana ya? Jadi gimana nih? Maksudnya tadi gimana om? Kadang saya Ya itu para mohon maaf nih ya, kalau menyebut nih ya, para pejabat, para petinggi ya, para orang-orang itulah ya, mereka kan punya kewajiban diatur itu ya untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara gitu loh. Dilapor lah, itu udah dilaporkan dengan benar atau belum? Terus kedua, mereka benar tidak bayar upetinya ke negara, benar atau tidak? Atau ya pajak lah, ya kan? Oke. Jadi gini om, kalau kita selalu tunjukin para pejabat, ya kita sebagai manusia juga ada yang benar dan juga ada yang salah. Ya mungkin berapa persennya juga banyak yang benar untuk para pejabatnya sudah melaporkan, sudah ngedata kekayaan dia. Jadi terus maksud lo kita sebagai warga udah yang penting jadi warga negara yang baik aja gitu? Enggak juga, kita juga wajib pajak. Nah, kita sebagai warga juga pun ada yang baik dan ada yang buruk juga. Jadi memang ngomong saya kalau nggak bayar saya buruk. Ya menurut saya sih kita sebagai warga harus wajib bayar pajak om. Jadi buat kepentingan kita juga, ya kan? Ya buat buat
kesejahteraan kita juga. Enggak ya lu, udah kayak bener aja ngomong. Itu motor udah lu bayar belum aja? Belum udah. Hah? 2 tahun bayar kita ini. Ya maksudnya begini, kita juga pasti punya. Lo PBB udah dibayar belum? PBB itu urusan bisnis sebenarnya, kita kayak gak tahu dah. Cuman kalau bayar listrik bayar, matiin. Jadi gitu. Nah kita mau ngapain aja bayar. Semuanya ada pajaknya. Iya. Kita beli apa yang kita. Jadi begini. Kita nyalain ini ada pajaknya ya. Kita mau ngapain aja beli semua ada pajaknya. Tuh bayangin. Nggak usah dibayangin, rasakan udah tuh. Iya, tapi kan kita juga merasakan Om. Om yang merasakan apa Om? Yang mungkin pemerintah sudah memberikan kesejahteraan rakyatnya dari uang pajak itu. Ada nggak yang dirasakan? Ya memang sih Om merasakan. Banyaklah yang bisa dirasakan, memang banyak dari hasil itu kan. Karena Om juga menikmati fasilitas-fasilitas umum. Iya. Kan, cuman ini masalahnya. Om lihat sendiri pembangunan lagi terus berjalan. Om tahu. Yang menjadi masalah adalah Om ini sedang kesel banget itu sama kejadian kemarin. Itu gara-gara ada seseorang, ada oknum ya kan, yang anaknya ya kan menganiaya orang sampai seperti itu. Jadi gini ya, mamerin harta kekayaan orang tuanya. Ini sebenarnya sah-sah aja sih. Dengerin dulu. Bang Roma pernah mengatakan darah muda, darahnya para. Berarti terus menganiaya orang benar. Bukan begitu maksud saya. Jadi itu memang darah muda itu memang darah yang membara, yang selalu berapi-api. Jadi ada sikap yang menurut saya yang punya emosi yang tinggi. Jadi agak maklum lah sebenarnya gitu. Mungkin banyak kejadian gimana orang yang dianiaya aja di rumah sakit baru sadar. Lah kalau saya udah nengokin. Ya belum sih. Kirim doa aja Om. Om sebagai warganya ya. Sebagai warganya dari. Tapi udah minta maaf kan? Maaf gini Jan. Jadi gimana? Ya udah deh gini, Om nih, Om pukulin kamu deh. Ya anggap aja Om bisa mukulin kamu, menang sama kamu nih. Om pukulin kamu jublet. Istri anak kamu nggak terima, terus Om ngomong maaf ya kemarin kilap, maaf ya atas perbuatannya Om. Lah orang udah benyut, udah babak belur, maaf mah gampang jangan anusan. Maaf, dan Om yakin itu udah dimaafkan. Enggak Om jadi ikut emosi kalau kayak gitu. Tuh, mohon maaf nih. Om udah tua kan, muda. Masalahnya nggak sesuai sama ini. Coba kalau itu anak lo. Anak saya kenapa? Yang menganiaya orang kayak gitu. Yang menganiaya apa yang dia? Yang menganiaya bukan korban. Pelakunya. Kenapa tuh? Jadi ya kita gimana? Ayo. Kalau anak saya secara pribadi kalau menganiaya, ya kita oke lah, kita sesuai hukum ya kan. Ya ganti uang. Enggak, masyarakat di sekitar lo aja itu pasti mandangnya lo sebagai orang tua nggak bisa ngedidik anak lo. Pasti begitu, pasti, dan itu benar. Memang kita tidak menyalahkan itu, tapi kita kasih pengertian, dan orang-orang yang beranggapan seperti itu tuh tidak memahami. Ini sistemnya Om yang harus diperbaiki Om, gitu loh. Jadi bukannya Om kan tadi udah bilang mau dibikin aturan kayak gimana aja, tetap aja orang kita mau buat nyari pelanggar, namanya orang mau berbuat jahat. Tapi harus lebih perketat lagi, atau sistem yang
lebih apa sih saya ngomong gimana? Emang sekarang kurang sistemnya. Menurut saya kurang. Lu sekarang udah ketat banget. Dan dipermudah bayarnya. Bayar kan dipermudah, aturannya ketat, ya kan. Kalau nggak bayar nanti begini bono kan ribet juga, sebagai persyaratan begini kan begitu. Ya kan? Nah, sebagai warga masyarakat tuh Om itu ngerasain banget ya. Contoh nih PBB belum Om bayar. Ya kan, saat Om mau mengajukan ya kan pinjaman pinjol. Ya. Saya dilihat PBB-nya belum beres kan suruh lunasin dulu. Gitu. Lah iya. Padahal orang butuh buat nambah modal. Masa cuma modal KTP doang kok gitu. Buat PBB juga. Yang resmi bukan yang online. Gimana sih San? Udahlah sekarang gini, bicara nih anak, ya kan? Udahlah kita udah asuh anak kita dengan benar. Iya, benar. Dengan mendidik dengan yang benar, punya adab. Ya orang udah lo isep lo cariin. Tadinya makanya begitu tuh. Saya flashback nih, berarti yang kejadian tadi berarti ibunya nggak benar. Ya bisa jadi. Karena apa? Karena di dalam sebuah keluarga itu, gue ambil contoh lah, fakta deh, kayak istri lo. Gue yakin istri lo itu soleha. Makanya anak lo kan begitu, baik ya kan? Karena kan waktunya habis banyak sama istri lo kan di rumah daripada sama lo kan. Karena istri lo soleha, bisa mendidik anak dengan baik, jadinya anak kayak anak lo sekarang kan. Gitu. Ya bapak juga baik nih begini. Ya kan di video itu kan gak begitu ngaruh bapaknya. Yang soleha bapaknya. Yang bapak soleha lagi. Ngopi dulu Om. Yang bapaknya soleh aja, ya. Ibunya enggak, kan nurutin ibunya dia jadinya. Gitu, benar. Jadi Bisa jadi yang itu bapaknya mungkin baik. Apa yang dikatakan oleh guru-guru kita di sini di video ini ya, yang termasuk Om bilang tadi ya, kiai apa tadi, maksudnya Om adalah guru di situ. Guru-guru, para guru. Itu kalau ngomong ya, itu nggak cuma ngomong Jan, Anusan, nggak cuma nguap doang. Dia ngomong itu karena pakai ilmu, ada ilmunya. Makanya San, kita itu harus banyak istighfar, banyak berdoa. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang di jalan yang lurus. Biasanya kita bisa mendidik anak-anak kita bukan dengan cara materi dunia, kita mendidik anak kita. lagi doain. Ya kita setuju, bener Om. Kayak anak lo, gue lihat di rumah mainan handphone, gue tahu anak lo mainan handphone, lo pegangin handphone. Tapi Om tahu di situ dikontrol sama istri lo. Iya. Sudah begini, udah selesai, taruh handphonemu. Benar. Dilihat-lihat di medsos, dibuka-buka. Tahu Oma. Makanya terkontrol. Nah sekarang begitu nggak orang-orang tua yang ada sekarang ini? Anak dikasih fasilitas, silahkan kalau kita mampu, tidak ada masalah. Tapi kita kontrol, gitu loh. Kita kontrol, kita kasih pagar supaya dia tidak lompat pagar. Maksudnya bukan rumahnya harus dipagar, bukan. Diingatkan, gitu loh. Cuma kalau buat lo, anak-anak lo, gue mah yang gue salutin istri lo, bukan lo. Udah terusin gimana? Om harus tetap bayar nih. Oma nunggu apa kata guru. Om nanti ke itu dulu, ke guru dulu. Gimana guru? Ya kalau guru bilang, ya kamu harus jadi warga negara yang baik, tetap aja bayar. Itu mah orang-orang satu dua orang, ya udah, Om tetap bayar. Bayar Om, bayar Om, benar bayar. Sebelum ya Om bayar terus. Tadi beli yang Om isep ini juga udah Om bayar lunas sampai pajaknya. Kalau kita nggak bayar pajak nih, ini aja bayar yang berapa? Yang beberapa bayar. Belum bayar pajaknya.
Bentar nyuruh orang bayar pajak. kita ada duit bayar. Rumah ketahuan. Hah? Semua belum dibayar. Kurang itu. Belum dapat duit. Ya kita doain dapat duit kita semua dari mana kayaknya dari YouTube ini kali. Ya kita sih Ya makanya yang banyak nonton videonya Om. ya harus begitu. Biar bisa bayar pajak Om ya. Iya benar. Lo punya lo udah monet tuh. Lo kan dipotong mulu. Punya monyet, monet itu kayak Ya monyet. iya, kan udah tuh lo tiap gajian ada pajaknya kan? Hah? Kayak gajian dari Yusuf. Iya. Iya. Jadi gimana obrolan kita ini? Kayaknya saya ngejelasinnya Ya gimana jelas banget coba? ini. Coba Apa? Om Coba apa? ya udah Om kesini biar nggak sia-sia sekali-kali Om yang curhat, Om yang dinasihatin sama lu. Oke nih. Gitu loh. Oke, jadi aduh, Jangan Om terus nasihatin, lo pakai juga enggak. Nila dulu. Nih gue dengerin nih. Udah bapaknya masih mulut nih. Jadi kita ambil kesimpulan dari yang kita bahas dan kita lihat beberapa video. Jadi kita ambil kesimpulannya adalah satu kita Rekam nih, harus rekam nih. Rekam nih. Nah, Rekam. Satu kesimpulannya adalah pertama, kalau pemerintah menyarankan dan menyuruh kita bayar pajak, kita ikutin. Dan komen dulu. Kalau permasalahan oknum yang bermasalah, itu harus diselesaikan. Memang juga sebenarnya harus ada satu apa ya sebutannya ya, yang bisa dipercaya untuk para semua pokoknya pejabat dari warga, dan itu ada suatu apa sih namanya Om? Lembaga yang mengontrol itu semua. Jadi semuanya kena gitu Om. Ya kan? Gitu untuk tadi untuk pokoknya intinya kita ikutin di pemerintah gitu kan, bayar tetap bayar. harus bayar. Nah, terus? Bayar. Biar negara ini biar makin maju, makin berkembang, nggak setak ya kan, nggak rubuh, nggak hancur dengan adanya pajak ini. Iya. Yang kedua untuk pendidikan anak. Sekarang ya gimana ya, kita mungkin orang tua sudah ngajarin, guru sudah ngajarin, tapi kan kita tahu ya, remaja-remaja sekarang itu memang lebih kreatif dan bisa kelebihan kreatifannya. Maksudnya dalam nilai negatifnya ya. Maksudnya ngerti gak? So pintar tapi bingung sendiri, bingung gitu. Ya pokoknya begitu. Jadi terlalu over gitu Om. Sebenarnya memang harus dilandasi dengan agama. Karena agama adalah fondasi untuk kehidupan kita. Ya ini video. Ya ulangi itu. Ulangi apa sih, lupa. Enggak, yang kedua. Yang kedua, ya begitu. Jadi memang ada Berarti agama, oh iya, berarti bukan pelajaran agama ya, tapi ajaran agama menjadi landasan pokok itu ya. itu memang pasti. Apapun agamanya kan ya. Agama pun
dia kan selalu mengajarkan kebaikan agama apapun itu. Sama lagi. Udah kan? Baru 2. Katanya 3, katanya 4. 4. Tadi ngomongnya 4. Ya lagi. Tapi udah deh, gitu aja deh boleh. 2 itu berarti. 2 itu aja udah. Intinya Om harus tetap bayar pajak. Bayar pajak. Terus yang kedua, Om berarti harus memperhatikan pendidikannya anak Om nih. Iya, yang itu harus. Berarti sekolahan harus mahal, harus begitu. Ya, sekarang gini ya Om ya. Saya banyak lagi nih jelasin. Jadi memang ada sekolahan mahal, ada yang sekolahannya nggak bayar. Yang kita ketahui, yang kita yang kita benar-benar kita memang pasti beda itu Om, sistem pengajarannya Om. Jadi bagusan yang mahal gitu. Iya. Nah itu yang kejadian kemarin itu sekolahnya di tempat-tempat elit. Nah, itu Maksudnya kan namanya murid nggak semuanya ini Om, nggak semuanya pinter, pasti ada yang setengah, ada yang bego juga begitu. Berarti lo mau ngomong yang kemarin itu Termasuk bego itu bego. Setuju sih orang bego itu. Ngerti gak? Bener gak? ini gue sensor enggak ntar ya di video ya. Nah kalau salah kita nyebutin nama. Oh ya enggak ya. Ya kagak nyebutin nama sama nyebutin apa ya? Setuju. Bener gak? Setuju. Namanya murid tuh ada yang Itu San. Tahu kan Om itu di RT sebelah kan suka sebagai pembina itu anak-anak. Tahu kan? Karena Ya bukan anak-anak muda di situ. Anak-anak remaja itu ya kan. Tahu kan? Itu kemarin pas habis kejadian itu. Wah, itu pada ini udah Om Do, udah biarin sparring sama saya aja. Pada kayak gitu semua. memang apa? Iya, melihat kejadian yang kemarin sampai masuk rumah sakit itu. Cari lawan yang banding dong, yang seimbang, kata dia. Pada kayak gitu. Jangan keroyokan juga begitu. Kalau buset, namanya anak muda ya, gue paham yang lu jelasin lagi. Gue kan ngerasain tuh membina anak muda seperti itu, anak remaja kan. Ya artinya memang ya pokoknya itu udah keterlaluan ya buat Om. Iya. Karena Om dulu masih muda juga sekali 2 kali berantem, ya sering juga sih, tapi nggak pernah menang. Kelihatan sih. Ya, cuman nggak sampai seperti itu gitu loh. Saat ya kita fair berantemnya juga gitu loh. Gitu Om, kayak gitu Om. Itu saat. Jadi Om kalau udah kalah, udah malah dibantu bangun, dipeluk, habis itu jajan bareng, nggak ada masalah gitu. Gitu dulu. Iya, Om ngomong apa adanya. Serius Om ngomong. Terus habis makan bareng Berantem lagi, orang gue suruh bayarin, nggak gue bayarin, ya gue dipukulin lagi kan. Tapi kan nggak nyampe kayak gitu. Iya. Memang laki-laki itu kalau kata salah satu penyanyi kita yang sangat legendaris itu bilang, namanya laki-laki pria itu seumur hidup meskipun cuma sekali harus pernah berantem. Artinya untuk menunjukkan dia sebagai laki-laki. Itu lagunya siapa? Ada, cuman ya nggak begitu-begitu juga. Gitu loh. Nggak begitu-begitu juga, nyampe yang itu digitunya ke rumah sakit nggak sadar-sadar. Nah, gue kalau amit-amit kalau gue sebagai orang tuanya, wah. Tapi kan emang sekali lagi ini kan negara hukum kan. Iya. Bukan hanya 1000 hukum yang dibuat di sini. Terus gimana nih? Semuanya begitu. Ya kalau udah, aku mau pulang nih. Pulang aja sono. Habis. Habis. Tuh aja itu satu lagi tuh. Nah, kita berbayar juga di warung itu. Ini. Tahu kenapa aja kan? Maksudnya pajak. Beneran nih. Beneran. Satu ya. Satu ya. Entar kita hitung. Satu ya. 2.000 satu. Kita beli kan pakai duit juga. Satu doang tuh. Ya. Oh, mataku kesini nih. Jadi yang di kantong kan 4 sih. Kagak ada tuh.
Kagak ada. Tuh udah ngutang tekor juga lo ini. Pengonda kagak ada rokok. Bilangin ke warung. Namanya suruh masukin nama om aja. Orang jalan sama warung udah namanya udah penuh banget itu sampai lembaran kagak ada nombor semua. Kan kita tahu, kan kita ngutang bareng. Perasaan panjangan lo tulisannya cuma ada gua. Nanya hidup ya om ya. Yang penting kita. Ya gimana mau bayar? Gini aja gua mau utang. Gimana gua mau bayar? Mau bayar apa aja? Bayar apa sih? Cepat aja. Udah ya. Gua pulang dulu. Ya udah pulang dah sana dah. Udah pusing gua kesini, tambah pusing gua. Gua pengen dapet nasihat jalan keluar, dapetnya malah jalan buntu gua. Tapi enggak sih. Makasih ya San ya. Oke siap. Makasih kopinya, makasih kalau udah kasih ini ya. Ya. Gua makasih banyak deh, gua udah kasih pencerahan. Kadang om begini, kalau pusing juga nggak bisa berpikir. Iya buntu pikirannya, namanya orang emosi itu buntu. Dari kesini dapat pencerahan gua ya. Alhamdulillah. Ya. Ngerti omongan kita. Sehat-sehat ya. Ya harus gitu. Harus gitu ya. Iya jangan kopi dan ngerokok. Ya. Udah sehat. Ya. Kalau Makasih ya. masalah rezeki, ya gantung ntar dah. Assalamualaikum. Tutup malam dah. Malam tuh juga banyak belum bayar pajak ini, motor belum, PPB belum. Sebenarnya sih gue sependapat sama om lo ini.